Pengakuan tentara bayaran Inggris hanya kuat 9 jam di pertempuran Ukraina sampai memilih kabur. Борису Джонсону. Послушай его. Dear Mr. Prime Minister Johnson, Возьми. I'm Oksana Marchenko, wife of your subjects. Help their family and fate of your subjects. Help their Aiden and Sean. Help me return Victor. I'm grateful for your attention. I'm Oksana Marchenko, wife of the politician parliamentary of Ukraine, Viktor Medvedchuk. I appeal to you for help in exchanging my husband. I think Boris needs to listen to what Oksana has said. I remember seeing in the news when Viktor Medvedchuk was arrested for his political affiliations. If Boris Johnson really does care, like he says he does, about British citizens, and he would help Precious Zelensky. Ya, cerita mengerikan diungkapkan seorang tentara bayaran asal Inggris. Dia mengungkapkan setelah tiba di Ukraina dan mendapatkan arahan tempur lalu berangkat ke medan peperangan. Akan tetapi yang terjadi di luar apa yang dibayangkannya. Akhirnya tentara bayaran asal Inggris tersebut hanya mampu bertahan 9 jam di medan tempur lalu memutuskan untuk menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Dia mengaku mendapatkan tawaran untuk melatih tim medis dari jajaran militer Ukraina. Hal itu pun langsung membuatnya tertarik dan mengambil tawaran tersebut. Namun saat tiba di Ukraina, dia malah mendapatkan arahan untuk berada di garis depan pertempuran. Saya tidak tertarik untuk menjadi pahlawan atau sekarat. Saya berniat ke Ukraina untuk melatih tim medis, bukan untuk berperang langsung, ujarnya. Untuk memperkuat argumennya, tentara bayaran tersebut memperlihatkan sertifikat dan penghargaan atas kesuksesannya melatih tim medis di beberapa medan peperangan. Dia menganggap kesempatan untuk bergabung bersama pasukan Ukraina adalah sebagai tipuan. Menurut pria itu, Kiev menjualnya mimpi bantuan dan sebagai hasilnya dia hampir dikirimkan ke zona perang yang paling mengerikan. Menurut lawan bicara majalah itu, dia berhasil meyakinkan 20 sukarelawan lainnya untuk menolak kontrak. Kontrak itu sendiri menurut beberapa tentara bayaran lainnya tidak menguntungkan. Menurut mereka, kondisi pertempuran yang sebenarnya tidak dilaporkan sampai kedatangannya di Ukraina. Secara khusus ternyata ketika tiba di Ukraina, dia mendapatkan kontrak bertugas di garis depan hingga waktu yang tidak ditentukan. Informasi ini dikonfirmasi ke majalah oleh sumber di Kementerian Pertahanan Ukraina. Bagi banyak orang asing, seperti yang dicatat pria itu, peperangan di Ukraina adalah sebagai kejutan. Tentara bayaran yang datang tidak tahu harus menghadapi kenyataan untuk saling membunuh dengan tentara Rusia. Mereka harus berani menghadapi senjata dan kemampuan taktis yang nyata dimiliki oleh tentara Rusia. Sementara apa alasan militer bayaran banyak yang kembali ke negaranya, dia tidak merinci. Selama percakapan, pria itu memberikan karakteristik kepada tentara bayaran lainnya. Seorang koresponden yang berbicara dengan tentara bayaran menyebut beberapa dari mereka hipster dan juga fanatik. Ini bukan kejadian pertama dengan relawan asing yang diketahui. Sebelumnya, media melaporkan tentara pria dari Amerika Serikat dan Inggris Raya yang oleh agen Ukraina dikira sebagai penyabot Rusia dan kemudian dipukuli selama interogasi. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan bahwa veteran berpengalaman akan datang ke negara itu. Sementara perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov sebelumnya mengatakan bahwa tentara bayaran asing yang masuk ke Ukraina melakukan sabotase dan serangan terhadap peralatan dan juga pesawat militer Rusia. Mereka dipersenjatai dengan kompleks yang dipasok oleh Barat ke Kiev. Departemen Pertahanan juga menekankan bahwa tanggung jawab atas kematian mereka di Ukraina hanya terletak pada kepemimpinan negara-negara yang mendorong partisipasi warganya dalam permusuhan sebagai tentara bayaran.